Ini ngomong-ngomong Doktif ini agak lain ya. Doktif, kami itu kan dokter, fokus sama edukasi aja. Udah, kalau mau jualan, jualan aja. Gak usah senggol-senggol orang, gak usah huru-hara terus. Ivan Gunawan bereaksi setelah dokter detektif atau Doktif membahas masalahnya dengan Sheila Saukia. Ivan Gunawan mengaku tidak ingin ikut campur meski dikenal berteman dengan Sheila. Berawal dari Doktif yang hadir sebagai bintang tamu acara program yang dipandu Ivan Gunawan dan Ruben Onsu CS. Di sela obrolan, Doktif menceritakan kronologi keributan dirinya dan Sheila Saukia hingga keduanya dipertemukan di kantor polisi. Kala itu, pihak Doktif keheranan lantaran Sheila Saukia dan suaminya mendesak Doktif untuk menyebutkan alamat reseller yang mengaku mendapatkan produk overclaim. Selepas itu, Doktif justru meminta pendapat Ivan Gunawan jika berada di posisinya harus bertindak seperti apa. Namun, belum juga pertanyaan terlontar, Ivan Gunawan tidak tinggal diam. Ivan Gunawan memilih untuk berpindah tempat duduk di dekat Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur. Ivan Gunawan secara gamblang mengaku tidak ingin dirinya disangkut pautkan dengan masalah Doktif dan Sheila Saukia. Ia lebih memilih untuk memikirkan nasib usahanya ketimbang ikut huru-hara. Doktif pun membalas perkataan Ivan Gunawan dengan nada meledek. Diketahui Ivan Gunawan bekerja sama dengan Sheila Saukia untuk produk kosmetik. Ivan Gunawan menggandeng SS Your Makeup dari Sheila Saukia untuk modelnya dalam ajang Garis Putih 2025 baru-baru ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen, kenapa sih lu selalu bilang kenapa harus semuanya lewat Doktif? Kenapa sekarang Doktif harus diutamakan? Dan kenapa emang dia bagian dari BPOM gitu? Lu mikir nggak selama ini kalau nggak Doktif yang buka suara dan berani untuk speak up, masih banyak masyarakat yang salah dalam memakai skincare? Karena kalau Doktif kemarin nggak speak up, itu masih banyak owner-owner yang menggunakan bahan skincare-nya itu merkuri. Kurang bahaya apa buat masyarakat? Walaupun Doktif bukan bagian dari BPOM, tapi sejauh ini kan BPOM mungkin mereka memeriksa, tapi mereka tidak speak up, tidak spill begitu luas ke masyarakat gitu. Nah, dengan kehadirannya Doktif harusnya kita bersyukur gitu loh. Banyak sekarang owner skincare yang sadar, akhirnya mereka merombak semua ingredients atau bahan dari skincare mereka, sehingga masyarakat yang menggunakan skincare pun dengan menggunakan yang bahan bagus gitu loh. Jadi jangan selalu bilang kenapa harus Doktif. Bersyukurlah adanya Doktif, dengan keberaniannya kita menggunakan skincare dengan bahan yang layak pakai. Ini ya, buat owner-owner skincare, kalian gak perlu takut lagi kalau perihal yang namanya marketing. Kenapa? Karena kemunculan Doktif atau dokter detektif itu tuh sangat membantu yang namanya masyarakat. Terutama untuk brand-brand yang bisa dibilang kandungannya bener-bener bagus dan approve. Jadi kalian gak harus kayak buat teknik marketing ala-ala gimana. Ketika di review Doktif aja, itu udah menaikin yang namanya kreatibilitas produk kalian, yang artinya dari segi kemasannya bagus, terus dari ingredientsnya juga oke, tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya seperti itu. Jadi buat kalian ya, brand-brand skincare yang memang kualitasnya bagus, ingredientsnya aman ya, dan tidak overclaim ya, jadi jangan takut karena kebenaran itu akan menunjukkan jalannya sendiri. Jadi buat skincare ya, owner skincare yang overclaim ya, kalau untuk sekarang ini kalian dalam fase berat gitu ya, nikmatilah ya, nikmati kenapa kalian bisa bohong untuk hal-hal seperti ini. Dan I want say thanks untuk Doktif ya, karena sudah ngebantu ngeedukasi banyak banget masyarakat supaya mengerti produk mana yang mereka harus pakai dan produk mana yang mereka harus jauhin. Ya, video ini juga bisa salah satu bentuk apresiasi saya terhadap beberapa orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap dokter detektif. Sudut pandang itu merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi. Jadi jangan pernah dijadikan kontroversi, itu menurut saya. Nah, saya mengatakan hal demikian karena saya ingin melihat pola yang dibentuk dari dokter detektif. Nah, bukan berarti dokter detektif itu tidak bagus, tentu bagus gitu. Namun sebaiknya kalau orang bagus, belum tentu semuanya bagus 100%. Pasti ada sedikit kesalahan. Saya disclaimer dulu ya, saya bukan dokter, saya
saya bukan psikolog, saya hanya masyarakat biasa, tapi saya memahami pola dari setiap orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kenapa? Saya memiliki experience yaitu HRD. Artinya, even sedikit banyaknya saya memahami tentang karakter seseorang karena saya sering menginterview orang, begitu ya. Secara teori, saya melihat pola yang dilakukan oleh dokter detektif ini adalah pola X. Kenapa gitu? Kalau tidak bentuk X begini, maka di tengah ini adalah beliau, gitu. Jadi artinya ketika beliau memberikan informasi yang disampaikan oleh dokter detektif itu harus sampai kepada stakeholder tertentu seperti masyarakat, seperti entah itu BPOM, seperti kepada pemilik skincare atau ownernya, atau kepada brand lainnya, begitu, atau reseller atau agent atau siapapun itu. Nah, artinya ketika X ini dibentuk oleh kepala dokter detektif dalam menyampaikan informasi, artinya informasi harus sampai kepada semua orang, yang pertama. Kedua, ketika informasi tersebut itu memiliki feedback itu apa? Feedback itu adalah informasi yang disampaikan orang pasti melakukan jawaban atau answer the question. Nah, ketika sudah sampai kepada pola X, berarti ada feedback, yaitu answer the question. Answer the question yang dilakukan oleh masyarakat tentunya, atau itu brand owner, atau itu BPOM, ataupun influencer dan sebagainya, pasti memiliki feedback terhadap dokter. Nah, feedback itu terbentuklah pola Y. Nah, pola Y itu apa? Maksud gini, ketika feedback itu terjadi, baik itu brand owner, baik itu influencer, pasti memberikan feedback untuk menyampaikan kepada dokter detektif untuk state video atau lain sebagainya. Nah, pola itu terbentuk, lihat sumbu Y. Sumbu Y itu artinya dokter detektif akan menyampaikan kembali. Contoh, ada kasus pada dokter G, gitu. Dokter G itu menghadiri acara di stasiun televisi pagi-pagi ambiar untuk menyampaikan pola pemikiran yang berbeda terhadap dokter detektif. Pada saat itu pula, nah afternya pasti dokter detektif akan menyampaikan feedback kembali berupa brand owner terhadap G Beauty atau pemilik owner yaitu dokter G itu direview terhadap produknya dengan menurut dokter adalah hasil uji yang dilakukan adalah tidak terverifikasi. Saya masih feedback terhadap video sebelumnya. Dokter detektif pernah mengatakan bahwasanya hasil uji yang dilakukan adalah sudah terverifikasi. Coba dilihat lagi jejak digitalnya. Itu yang pertama, berarti dokter detektif menyampaikan kembali kepada brand owner yaitu dokter G. Ternyata hasil tidak memuaskan. Namun terjadi pola pemikiran yang zigzag. Artinya, dokter G melihat lagi untuk hasil review yang dilakukan oleh dengan SIG untuk laboratorium ternyata berbeda. Paham itu yang pola pertama, berarti udah masuk di sini ya. Kembali lagi pada pola Y sebelahnya. Pola Y sebelahnya itu kita anggap ya ada suatu kejadian yaitu Bunda ME, salah satu musisi terkenal di Indonesia yang cantik jelita juga. Kalau Bunda E, saya suka nyanyinya, teman-teman saya suka lagunya. Oke, Bunda M ini memiliki pola pemikiran yang berbeda terhadap dokter detektif yang mengatakan bahwasanya dia jualan juga, dia mereview skincare orang tapi dia jualan juga. It's okay, itu tidak jadi masalah karena memiliki pola pemikiran yang berbeda. Namun setelah itu dia mereview produk dari Bunda M. Ternyata hasil reviewnya adalah cara begitu katanya. Allahualam, saya tidak tahu apakah itu benar tidaknya, tapi saya apresiasi karena telah melakukan uji terhadap produk dari Bunda M. Artinya terima kasih dokter. Nah, cuma hasil yang dilakukan adalah benar sekali, misalnya gitu, bahwa mengatakan saya itu berdasarkan analita. Terus summary statement dari saya adalah coba lihat karakter dari pola yang dilakukan dokter detektif untuk mereview skincare. Ketika informasi disampaikan harus pola Y, sampainya harus sampai semua orang stakeholder yang sampaikan. Ketika stakeholder itu memiliki feedback atau answer question harus bentuk pola Y. Artinya apa? Ada feedback yang disampaikan oleh dokter detektif itu menyampaikan kembali positif. Saya tidak tahu latar belakang untuk menyampaikan positif atau apa. Apakah latar belakang untuk orang tersebut mempengaruhi? Allahualam. Yang kedua, bentuknya bisa Y di samping itu negatif. Apakah bisa mempengaruhi latar belakangnya? Apakah itu kompetitor dan lain sebagainya? Allahualam. Jadi be smart dalam menyampaikan dan be smart dalam memahami edukasi. Tidak berarti orang benar dan selalu benar. Pasti sedikit ada yang salah. Tapi kita harus mencek dan meng-cross check. Itu saja dari saya. Wassalam. Sumpah, gue heran banget. Dibilang ratingnya turun, kok pengikutnya pada tantrum. Kok tantrum gitu dulu. Kalau kenyataannya turun, ya udah turun gitu. Makanya kalau bunda kalian ayang di TV, itu ditonton biar ratingnya nggak turun. Giliran ratingnya turun, kalian pada tantrum. Kalian salah-salahan pula Mami Dewi Persik kan. Ya udah, kalau nyatanya turun, turun. Nyatanya naik, naik. Gitu ya. Jangan tantrum-tantrum, kok tantrum. Aduh. Wah, yang tantrum pengikut-pengikutnya lagi.
Kenapa sih doktif? Kenapa nggak fokus aja buat jualan? Perasaan yang sebelah itu nggak pernah nyebut-nyebut nama doktifnya kalau lagi jualan. Kasian tuh Mami Louis sampai nurunin mic-nya si doktif biar nggak ngomong. Ini ngomong-ngomong doktif ini agak lain ya. Doktif, kami itu kan dokter, fokus sama edukasi aja. Udah, kalau mau jualan, jualan aja. Gak usah senggol-senggol orang, gak usah huru hara terus. Pasien, kamu fan dokter, tujuan kamu itu bukan jelek-jelekin orang, buat senggol-senggol orang. Kasih edukasi yang baik tuh pada masyarakat, seperti tujuan dokter kepada halayaknya. Udah ya, kalau mau jualan fokus jualan aja ya dokter, doktif, dokter detektif.